Shalom! Kita tahu bahwa tahun 2024 disebut sebagai tahun politik, bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga dunia. Menurut majalah Time, 64 negara termasuk Uni Eropa mengadakan pemilu yang melibatkan hampir 49% populasi dunia. Pemilu ini mencangkup pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, gubernur, serta pejabat legislatif seperti anggota DPR dan Senat. Di penghujung 2024, Indonesia juga akan mengadakan pilkada serentak. Dalam konteks ini, insan Pentakosta sering bertanya, perlukah kita peduli dengan politik? Jawaban singkatnya, ya. Umat Kristen sepatutnya peduli. Umat Kristen di Indonesia telah terlibat dalam politik sejak awal berdirinya negara, termasuk dalam penyusunan UUD 1945. Keterlibatan ini bisa bersifat pasif seperti membayar pajak dan menaati hukum, atau aktif seperti memilih dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dalam Kejadian 41 ayat 38-41 dan Yeremia 29, kita melihat pentingnya keterlibatan umat Tuhan dalam politik. Kisah Yusuf yang diangkat sebagai penguasa di Mesir mengajarkan beberapa prinsip penting. Yang pertama, orang percaya bisa membuat perbedaan positif dalam pemerintahan. Yang kedua, karakter saleh tetap penting meski ada tantangan. Yang ketiga, kebijaksanaan dari Tuhan akan terlihat oleh orang lain. Dan yang keempat, Tuhan memberi hikmat dalam strategi pemerintahan dan ekonomi. Anggapan bahwa politik itu kotor justru menjadi alasan bagi umat Kristen untuk masuk dan menggarami dunia tersebut dengan nilai-nilai kebenaran seperti terang dunia. Contoh lain bisa dilihat dari Daniel dan teman-temannya yang memimpin di kerajaan Babel dengan integritas dan hikmat Tuhan. Tuhan juga mengajarkan pentingnya doa bagi negeri kita. Doa ini adalah bentuk kepedulian yang pasif tapi berdampak aktif pada kesejahteraan negara. Mark J. Cartledge dalam bukunya The Holy Spirit and the Public Life mengatakan, Roh Kudus menjadi penting dalam menjalankan peran kita di masyarakat dan dalam menghadapi politik. Sebagai warga negara, keterlibatan dalam politik adalah hak dan tanggung jawab kita. Gereja tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi mengajarkan jemaatnya untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu, bagaimana dengan keterlibatan umat Kristen dalam pemilu, termasuk pilkada di Indonesia? Memilih pemimpin bukan hanya soal kapasitas, tetapi juga karakter, kredibilitas, dan integritas. Baik dalam perjanjian lama maupun baru, pemimpin yang dipilih haruslah yang takut akan Tuhan dan memiliki kehidupan yang tidak menjadi sandungan. Pemimpin yang benar akan membuat negara berjalan dengan baik. Negara yang baik dihasilkan dari keputusan yang benar yang dibuat oleh pemimpin yang bekerja sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Paulus mengingatkan kita bahwa pemerintahan adalah alat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, sebagai warga Kristen di Indonesia, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, peduli pada politik dan pemerintahan bangsa. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan Tuhan agar Roh Kudus memberi hikmat dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, memilih dengan bijak, mempelajari calon pemimpin dan partai pengusung mereka. Dan yang keempat, menggunakan hak pilih dengan penuh tanggung jawab, tidak bersikap masa bodoh atau golput. Saudara, mari kita tunjukkan cinta dan tanggung jawab kita sebagai warga negara dengan percaya bahwa Tuhan akan membawa kebaikan dan keadilan bagi Indonesia melalui pemimpin-pemimpin yang terpilih. Sebagai insan Pentakosta, kita diharapkan menjadi contoh dalam mencintai bangsa, karena hal itu mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Lemena, umat Kristen harus menjadi teladan dalam kecintaan dan tanggung jawab pada tanah air sebagai cerminan kecintaannya kepada Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.